Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Habib Rizik sudah siap siaga untuk menghadang relawan Jokowi begitu kan ya, yang kemudian ingin ada apel akbar. Tapi nampaknya setelah Habib Rizik melontarkan seperti itu, tidak ada nyali pun yang kemudian ada ya di tempat itu. Padahal ya Habib Rizik ini sudah siap menghadang mereka ya. Artinya secara tidak langsung kok seorang Jokowi dibelain. Itu kan pertanyaannya. Ternyata dari beberapa postingan yang ada, tidak ada tanda-tanda ada apel akbar yang kemudian ya relawan pasukan berani mati ini begitu kan ya, pasukan berani mati Jokowi ini ternyata tidak ada ya, mereka ciut begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa mungkin takut sama Habib Rizik, sama pendukung-pendukung mereka begitu kan. Kita tahu bahwa siap menghadang mereka, dan inilah kenapa relawan-relawan itu masih eksis sekarang ini begitu kan. Saya menggarisbawahi dengan adanya hanya segelintir orang dan bahkan tidak ada begitu kan ya apel akbar yang kemudian kabarnya digembar-gembor oleh sebagai relawan seorang Jokowi, tapi nampaknya pada kenyataannya ciut mereka ya, tidak ada di situ begitu kan ya. Saya kira inilah yang kemudian menjadi bahan candaan dari masyarakat. Kok ternyata ciut juga begitu kan ya. Untung ya Habib Rizik di situ adalah siap siaga untuk menghadang mereka. Nampaknya takut apakah kepada Habib Rizik atau bagaimana begitu kan ya. Karena FPI itu kekuatannya sangat luar biasa, apalagi ditambah dengan ditambah lagi dengan orang-orang itu begitu kan yang sakit kepada Mulyono, pastilah begitu kan ya. Coba ini baca ya, mari kita rakyat jelata bersatu menuntut para pengkhianat rakyat dengan memviralkan gugatan 319 ya terhadap sosok petinggi hukum ya. Wah, ini ngeri ya. Coba kita baca lagi ya, zaman Gus Dur lengser ada pasukan berani mati dihadang FPI. Sekarang bikin lagi pasukan berani mati ya, nasi bungkus. Demi Mulyono kembali hadang FPI di era baru. Ya, saya kira kabarnya begitu kan, hanya digembar-gembor di media sosial. Padahal nyalinya itu diciut begitu. Coba kita cek data begitu ya. Ada sekitar 20.000 pasukan yang kemudian ya datang ya melakukan apel akbar. Tapi pada kenyataannya tidak ada. Nggak mungkin ada 20.000 pasukan presiden mah bohong. Pasukannya juga berbohong-bohong. Ini komentar dari netizen. Kalau 20.000 itu begitu kan, uang siapa yang mau diberikan? Berapa miliar yang harus kita berikan? Kan itu logikanya. Ini Jokowi panik, dia membentuk pasukan berani mati biar seolah-olah ada rakyat yang rela mati demi dirinya. Padahal hanya irang-irang bayaran. Dia tahu setelah lengser dia akan dipenjara. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi bolehlah berkomentar apapun ya. Tapi saya lihat begini. Menurut saya pribadi memandang bahwa mengapa relawan pasukan relawan mati Jokowi ini menggema begitu kan di media sosial, karena bentuk ingin menunjukkan bahwa seorang Jokowi itu kuat. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin salah satunya kalau ini dibiarkan tidak ada gertakan kepada siapapun, ingin menunjukkan eksistensi kekuatan di hadapan publik, maka mungkin ya hitung-hitungannya Prabowo bisa ya memandang relawan seorang Jokowi ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa relawan berani mati ini kan hanya satu ya, menginginkan mungkin jabatan ya, karena kalau dipandang dari kekuatan, dipandang Prabowo sebagai kekuatan, maka ini salah satunya adalah kekuasaan ya. Yang ketiga mungkin ya salah satu yang menjadi dalang di balik ini semua mungkin ada salah satu orang yang kemudian ada inisiasi untuk melakukan itu. Apa yang harus kita kawal setelah seorang Jokowi lengser? Apa? Ada Watim, ada Pas Pampres, ada TNI, ada Polri di situ begitu kan. Apa yang kita lakukan di situ? Pasrahkan aja kepada mereka. Inilah yang kemudian ini kan menjadi tantangan besar ya sebenarnya. Ya akibat mungkin ya ingin menunjukkan Jokowi begitu. Pada kenyataannya ya jauh di situ begitu. Ini Jokowi mau lengser, mau dapat apa mereka mempertahankan relawan Jokowi di situ begitu kan ya.
sewaktu-waktu ya, kecuali memang ada di balik belakang layar, seperti misalnya ya di belakang seorang Gibran, bisa saja itu terjadi begitu kan ya. Karena nampaknya kita tahu bahwa yang namanya politik kita kan tidak tahu begitu kemana arahnya itu ya. Coba kita baca apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini. Awas ya, besok ya sudah selesai sebenarnya, pasukan berani mati Jokowi apel akbar, tapi yang datang hanya segelintir orang. Buat warga Jakarta harap waspada sebab semua ya rencana besok ya pada minggu ya kemarin akan ada apel akbar pasukan berani mati Jokowi. Apel akbar itu akan digelar di sebuah lapangan luas yang belum diketahui persis lokasinya. Bahkan ya isu tersebut awal dihembuskan oleh mantan Ketua MPR RI Amin Rais dalam sebuah channel YouTube. Menyikapi hal itu, petinggi FPI Habib Rizik menyuruhkan kepada seluruh umat Islam untuk waspada menghadapi pasukan berani mati Jokowi. Hal tersebut disampaikan Habib Rizik kepada jamaah Majelis As-Sholawatun Nabawi ya, yang disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube-nya. Dalam video tersebut Habib Rizik menyampaikan alasannya bersikeras atas akan berhadapan dengan pasukan berani mati Jokowi. Satu di antara mereka soal kebangkitan Partai Komunis PKI. Ya, ini PKI mau bangkit. Dia mau tes ombak, kira-kira punya kekuatan gak untuk ngenyang kita, ya. Kalau kita lemah, kita tidak berdaya. Besok Habib kita mereka sembelih, lusa kita ya mereka bunuh. Hari ya berikutnya seluruh pesantren dan majelis taklim akan mereka bakar. Habib Rizik kembali mengatakan kepada seluruh umat Islam untuk waspada gerakan terselubung dari PKI. Bahkan dirinya yang meminta agar masyarakat tidak terlena dengan bujuk rayu dan iming-imingan untuk ya turut serta dalam aksi damai yang akan digelar pasukan berani mati Jokowi. Bahkan dia sebelumnya Habib Rizik menyuruhkan kepada seluruh umat Islam mempersiapkan dan menyambut kedatangan 20.000 pasukan berani mati Jokowi di Jakarta pada tanggal 22 September 2024. Dalam semuanya Habib Rizik meminta umat Islam untuk mengasah golok hingga tajam. Bahkan yang meski demikian Habib Rizik dengan lantang mengingatkan agar pasukan berani mati Jokowi tidak berbuat onar untuk mengganggu kedamaian Jakarta. Bahkan satu sisi mengatakan yang mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan, dirinya pun meminta Brigadir 411 semua jawara dan laskar Islam mempersiapkan masukan itu. Bahkan dia diungkap Amin Rais ini lewat akun YouTube-nya. Amin Rais mengungkapkan akan ada banyak apel akbar pasukan berani mati Jokowi 22 September 2024. Acara tersebut digelar di Jakarta dengan melibatkan sekitar 20.000 orang. Ya, bahkan ya Amin kemudian menyatakan Jokowi itu sudah pasti lengser pada 20 Oktober itu. Apa yang kita lihat begitu, apa yang kita persiapkan, apa yang kita sekarang ini ya kita persiapkan dalam artian bahwa ini kan sudah jelas mereka Jokowi sudah lengser pada 20 Oktober. Ngapain kita harus harus ada akbar siaga itu begitu kan ya? Artinya apa? Kan ada Kapolri, ada Pas Pampres, ada yang lain yang di situ begitu kan. Yang kemudian kalau menurut saya ya sudah cukup begitu kan ya. Saya kira di negara demokrasi ini bukan soal hal-hal gitu begitu kan. Bukan soal adu otot ini begitu, bukan soal adu dukungan banyak, tapi soal bagaimana ya peran penting terhadap demokrasi kita. Itu paling baik begitu dibandingkan dengan hanya ingin ada apel ini apel itu. Uangnya siapa yang mau diberikan itu begitu kan. Itu kan harus membutuhkan uang banyak untuk mengumpulkan massa ya, itu harus butuh uang banyak, tidak hanya sedikit begitu, banyak di situ. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.